Berpikir merupakan proses menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi secara kompleks antara atribut-atribut mental seperti penilaian, atribusi, penalaran, dan pemecahan masalah. Komponen dasar dalam berpikir. 1. Aktivitas kognitif yang terjadi di dalam mental atau pikiran seseorang. 2. Melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif. 3. Diarahkan untuk menghasilkan pemecahan masalah. Masalah adalah suatu kesenjangan antara situasi sekarang dengan situasi yang akan datang atau tujuan yang akan diinginkan. Lalu selanjutnya ada jenis masalah. Berdasarkan pengetahuan seseorang, masalah dibagi menjadi dua, yaitu masalah yang jelas dan masalah yang tidak jelas. Lalu kedua masalah ini dibagi lagi menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah-masalah yang situasi sekarang dan situasi diinginkan sama-sama diketahui. Lalu yang kedua, masalah yang hanya diketahui situasi sekarang, tetapi situasi yang diinginkan tidak diketahui. Lalu yang ketiga, masalah yang situasi diinginkan diketahui, tetapi situasi sekarang tidak diketahui. Lalu yang keempat, masalah-masalah yang sama-sama tidak diketahui keduanya. Lalu, berdasarkan proses-proses kognitif yang terlibat, masalah terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ada indexing structure problem, yang artinya adalah menemukan pola yang akan menghubungkan elemen-elemen masalah. Lalu yang kedua, ada transformation problem, yang artinya adalah memanipulasi atau mengubah objek-objek dan simbol-simbol menurut aturan tertentu agar diperoleh suatu pemecahan. Lalu yang ketiga, ada arrangement problem, yang artinya adalah mengatur atau menyusun ulang elemen-elemen suatu tugas agar diperoleh pemecahan. Tahapan pemecahan masalah. 1. Pemahaman masalah. 2. Penemuan berbagai hipotesis cara pemecahan dan memilih salah satu dari hipotesis tersebut. Yang ketiga, menguji hipotesis tersebut lalu mengevaluasinya. Metode pemecahan masalah. 1. Algoritmik adalah suatu perangkat aturan atau tata cara tahap demi tahap sistematis hingga menuju tujuan tertentu. Yang kedua, heuristik adalah suatu perangkat yang menggunakan hukum kedekatan sehingga tidak menjamin perolehan pemecahan, meskipun kemungkinan besar dapat berhasil. Ada beberapa cara yang bisa digunakan, diantaranya A. Proximity method, yaitu dengan menempuh jalan atau cara yang dipersepsi mendekati tujuan yang diinginkan. B. Analogi, yaitu dengan cara membandingkan pola masalah yang sedang dihadapi dengan pola yang sudah dialami. C. Matching, yaitu dengan memahami situasi yang sedang terjadi dengan tujuan yang diinginkan, lalu membandingkan dengan pengetahuan yang diingatnya. Mental block adalah suatu kondisi mental yang menghambat keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah. Terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Functional fixedness adalah hambatan mental yang membuat kita melihat objek berfungsi secara eksklusif dengan cara tradisional, sehingga tidak bisa melewati fungsi tetap dari objek tersebut yang menetap sepanjang waktu. 2. Persistent subset adalah mempertahankan aktivitas mental yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan berhasil ketika ia menghadapi masalah yang serupa dalam situasi yang baru atau berbeda.